Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Furqan, walladzina yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyamah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin yang sempurna, ibadur rahman, itu adalah yabituna lirabbihim sujjatan wa qiyamah, orang yang selalu bangun ketika waktu malam seraya sujjatan wa qiyamah. Itu adalah kinayah daripada melakukan salat atau qiyamul lail. Sebenarnya qiyamul lail itu tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan, namun di bulan Ramadan memang ada yang khusus, yaitu tarawih, dan itu di dalam hadis tidak disebut tarawih. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ada riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Jadi di sana belum ada istilah tarawih, yakni qiyamu Ramadan. Namun baru populer tarawih pada masa khilafah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Namun di sini perlu kiranya kita memberi catatan-catatan tentang masalah fadilah tarawih. Banyak orang lebih gandrung melakukan ibadah jamaah tarawih daripada sholat isya berjamaah. Ini adalah sebuah kebiasaan yang salah atau kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan. Padahal seandainya kita lebih cerdas, tidak salat tarawih asalkan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, itu sudah jelas-jelas kita mendapatkan fadilah qiyamul lail, bahkan full. Di dalam riwayat hadis Nabi bersabda, man sallal isya'a fi jama'atin fahuwa kaman qama nisfal lail. Barang siapa yang bersalat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah beribadah setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fahuwa kaman qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seperti atau seakan-akan telah beribadah semalam suntuk. Ini perlu, karena banyak juga ini fenomena yang terjadi di masyarakat. Biasanya karena menu bukanya mungkin terlalu banyak, sehingga banyak yang ketinggalan salat tarawih. Jadi datang sudah salat isya-nya selesai, tarawihnya bahkan tinggal separuh baru datang, ya kan? Itu sudah banyak itu terjadi. Lah ini perlu diperhatikan agar betul-betul kita itu mendapatkan pahala yang sempurna. Tentunya apalagi kita di dalam qiyam Ramadan itu sudah disunnahkan, wasanna lakum bihi qiyamahu nabiyyukumul karim, hadza syahrul barakat, hadza syahru ijabatid da'awat, hadza syahru mudha'afatil hasanat, hadza syahru itaqir riqab, hadza syahrun la yu'adiluhu siwahu minal awqat. Itu sudah sering disampaikan oleh para khotib di mimbar-mimbar masjid. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa jangan sampai karena kita mengejar fadilah tarawih justru kita ketinggalan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Karena kalau kita lebih cerdas, sebenarnya kalau sudah isya berjamaah, subuh berjamaah, biarpun tidak tarawih, kita sudah qiyamul lail, penuh itu nilainya, sesuai dengan yang diterangkan di hadis tadi. Walaupun memang salat tarawih ini adalah ibadah yang khas pada bulan Ramadan tentunya. Makanya kata Nabi di dalam hadis riwayat lain bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah selama sebulan Ramadan penuh, maka dia sudah mendapatkan hadzan wafiran min lailatul qadar.
dia telah mendapatkan pahala yang sempurna daripada Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu ini yang diimpi-impikan, bahkan umat-umat terdahulu pingin jadi umatnya Nabi Muhammad, karena di dalam umat ini ada hadiah terbesar, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana di sana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi sangat rugi kalau kita sebagai seorang mukmin tidak mendapatkan Lailatul Qadar ini, pahala Lailatul Qadar, yang mana kalau dikonversi 1000 bulan itu seperti kurang lebih 80 tahun. Berarti 80 tahun itu full dengan ibadah tentunya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para jamaah, jangan sampai karena kita ini lengah, justru kita hanya memperhatikan salat tarawihnya tapi tidak dengan salat-salat yang fardu, khususnya salat subuh dan salat isya. Lebih-lebih salat subuh. Salat subuh ini di dalam satu riwayat, man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah, yakni dijamin aman di dalam akhirat nanti. Ini makanya sebagian ulama itu tidak suka menggunakan targhib yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin, karena memang di sana tidak ada sanadnya, tidak menggunakan sanad yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi bukan berarti itu salah atau berarti itu tidak ada dasarnya. Tapi kita mungkin belum sampai ke sana ilmu kita. Jadi ini, oleh karena itu sebenarnya qiyamul lail itu tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan saja. Tapi kalau di bulan Ramadan tentunya kita semakin meningkatkan ibadah, karena memang bulan Ramadan itu adalah mawasimul khair. Jadi di mana bulan-bulan yang memang tadi disebutkan syahrul barakat, yakni dilipat gandakan, syahrul mudha'afatil hasanat, dilipat gandakan kebaikan, mudha'afat takir rikob dan semacamnya. Oleh karena itu yang paling penting menurut saya, bahwa di dalam Ramadan itu ada fasilitas yang spesial buat umat Muhammad SAW. Yang pertama adalah syahrul rahmah, yakni bulan yang penuh rahmah. Yang kedua syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Yang ketiga adalah syahrul itqin minan nar. Hal ini yang perlu kita kejar, yang perlu kita upayakan, bagaimana nantinya yang ketiga-tiganya ini kita dapatkan, sehingga betul-betul ketika kita sudah berhari raya itu betul-betul kita adalah orang yang berhari raya secara hakiki. Karena dikatakan laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Tidak disebut berhari raya orang yang pakaiannya baru, tapi orang yang disebut berhari raya adalah orang yang taatnya bertambah dan bertambah dan bertambah. Billahi taufiq wal hidayah, ma'ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.